Sobat Genbi semuanya, kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Perkenalkan, saya Adinda Zeranika Putri Fahis dari Genbi Tegal Komisariat Universitas Pekalongan sebagai host yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menguak mengenai masalah ataupun hal-hal yang terkait di dunia perkuliahan, terlebih pada saat ini sedang ramai diperbincangkan perihal penerimaan mahasiswa baru. Nah, dan tema podcast pada kesempatan kali ini yaitu adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa yaitu Kak Lutfia Kotrunada. Baik, hello Kak Lutfia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali, sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah ya, dan sangat bersyukur sekali nih Kak bisa bertemu dan berbincang karena kita ketahui semua Kak Lutfia ini sangat sibuk dan untuk kesempatan kali ini bisa hadir itu kita sangat berterima kasih Kak. Sama-sama. Karena Kak Lutfia ini sedang sibuk dalam studinya ya Kak. Iya, betul. Nah, di kesempatan kali ini sebelumnya saya akan membacakan CV Kak Lutfia di mana Kak Lutfia ini sungguh luar biasa dalam pengalaman-pengalamannya yang nantinya berhubungan dengan tema yang akan kita bahas di podcast kali ini. Izin ya Kak untuk membacakan CV. Ya, silahkan. Oke. Nama lengkap Lutfia Kotrunada. Tempat tanggal lahir Pekalongan 6 Februari tahun 1998. Dengan riwayat pendidikan S1 Universitas Pekalongan tahun 2016 hingga 2021, lalu melanjutkan S2 di Universitas Negeri Semarang. Ya, betul. Dari tahun 2021 hingga sekarang ya Kak? Masih berlanjut. Oke, dengan mengambil jurusan Manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan. Ya. Oke. Dulunya manajemen, sekarang administrasi pendidikan. Oke. Siap. Lalu untuk prestasi yang pernah diraih dari Kak Lutfia ini sungguh luar biasa, Sobat Genbi. Karena banyak sekali sih Kak ini. Mungkin saya bacakan beberapa saja ya Kak. Oke. Dan semuanya nanti aku tinggal habis. Oke, untuk yang pertama yaitu penerima hibah dana proposal kreativitas mahasiswa Kemdikbudristek pada tahun 2018. Lalu penerima beasiswa peningkatan potensial akademik atau PPA Kemendikbudristek tahun 2018 hingga 2019. Dan penerima hak cipta komik luaran proposal kreativitas mahasiswa berjudul Cerita Firma dan Bari pada tahun 2019. Lalu, satu lagi nih, penerima program rekognisi pembelajaran lampau tipe A atau RPLA, program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Sungguh luar biasa sekali nih Kak. Perjuangannya juga lebih luar biasa lagi. Nah itu nih, ini baru prestasi saja nih. Lalu untuk riwayat organisasi. Nah untuk organisasi ada beberapa pengalaman, yaitu yang pertama menjadi anggota Mathematics Education Club Himaptika Universitas Pekalongan tahun 2017 hingga 2018. Lalu sebagai bendahara umum UKM AMI Universitas Pekalongan tahun 2018 hingga 2019. Lalu yang sebagai highlight di sini yaitu ketua umum UKM Ristek Universitas Pekalongan tahun 2019 hingga 2020. Dan masih banyak lagi ya Kak ini, luar biasa sekali. Prestasi udah, organisasi udah. Ini ada lagi nih, satu lagi. Riwayat kegiatan juga nih. Waduh nih. Dulu pas jadi mahasiswa benar-benar aktif banget nih Kak ya. Iya, diusahakan untuk selalu aktif. Oke, patut ditiru nih. Nah, untuk riwayat kegiatannya, di antaranya yang pertama
magang split kartu bantuan sosial Kemensos RI di Bank BNI Cabang Pekalongan tahun 2020, menjadi tenaga kependidikan bidang kemahasiswaan Universitas Pekalongan tahun 2020 hingga 2022. Baru kemarin selesai. Oke, selesainya baru kemarin ya, Kak. Iya. Oke, untuk selanjutnya menjadi tenaga administrasi beasiswa Universitas Pekalongan tahun 2020 sampai 2022 hingga 2022. Nah, bagi Sobat Genbi di Universitas Pekalongan pastinya sudah familiar dengan Kak Lutfia. Karena ya dulunya sedari kita administrasi hingga selesai itu ya Kak Lutfia ini membantu kita semua. Betul-betul ya, jasa Kak Lutfia ini sungguh tidak pernah kita lupakan sih Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama ngomel-ngomelnya ya kalau salah-salah. Itu sih mungkin ikonik dan identik banget sih seorang Kak Lutfia. Tapi itu benar-benar sangat membantu sih Kak. Karena ya sebagai mahasiswa kadang masih ada yang teledor ataupun kurang disiplin. Pasti kita butuh sosok yang seperti itu. Oke, nah ini mungkin banyak sekali sih kegiatan-kegiatan dari Kak Lutfia yang mungkin tidak bisa kita jelaskan satu persatu karena mengingat durasi. Oke, langsung saja. Setelah kita mengetahui CV dan pengalaman dari Kak Lutfia, tibalah kita menjawab rasa penasaran perihal nih tadi. Bagaimana sih adaptasi seorang mahasiswa baru dengan lingkungan kampus? Tentunya kan sangat berbeda nih ya Kak ya. Betul sekali. Oke, terutama peralihan dari siswa menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, untuk yang pertama nih Kak, gimana sih perbedaan dunia pelajar yaitu ya tingkat SMA yang tadi siswa menjadi mahasiswa. Oke. Ini sepengalaman saya dulu ketika maba ya, dari mulai ketika saya sudah lulus kemudian daftar di Universitas Pekalongan prodi Pendidikan Matematika. Dulu saya ingat betul daftar itu H-1 penutupan. Jadi H-1 penutupan baru daftar karena ada keterbatasan biaya. Alhamdulillah dapat beasiswa dari yayasan. Kemudian properti saya juga tidak ikut pra-propertinya. Satu hari pembekalnya itu saya nggak ikut. Nah, baru itu di hari pertama ospek itu luar biasa sekali. Yang tadinya dulu siswa itu kita apa-apa kayak semacam dimong. Semuanya itu disediakan oleh guru kita. Nah, menjadi mahasiswa kita harus aktif, harus lebih adaptif dan harus kritis sendiri dengan keadaan diri kita, dengan keadaan lingkungan kita. Misalnya kalau di ketika bahasanya kalau di MPLS di siswa itu, ya MPLS itu apa-apa sudah ditentukan oleh guru dan juga OSIS-nya seperti ini. Nah, kalau di perguruan tinggi sebagai mahasiswa kita harus punya nalar kritis sendiri, sudah bisa adaptasi sendiri dengan lingkungannya seperti itu. Jadi lebih ke perubahan pola pikir ya dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, untuk point of view-nya adalah pola pikir ya kayak peralihan, karena mungkin sebagian dari mahasiswa baru itu berpikir menjadi mahasiswa itu mereka pikirnya kalau nanti jadi mahasiswa nanti bebas nih, terlihat keren seperti itu ya mahasiswa. Dari yang tadinya tuh kan kalau di sekolah tuh biasanya pakai seragam, terus kayak jadwal juga sudah terjadwal dengan rapi. Nah, sedangkan menjadi mahasiswa ternyata loh kok seperti ini gitu kan. Kalau misalkan nantinya dia tidak siap dari segi pola pikir, mungkin agak shock gitu ya Kak ya? Itu pasti. Karena saya pengalaman gini, kalau di sini jadwalnya memang ada jadwalnya dari TU Fakultas seperti itu ya, Senin sampai Jumat itu pasti ada jadwalnya, Dek. Tetapi ketika kontrak kuliah kita pasti akan ada kesepakatan dengan dosen kita jadwalnya, entah itu beliaunya sibuk atau ada agenda di luar atau lain sebagainya, sehingga kita harus
yang lebih aktif sendiri seperti itu. Dan perbedaannya yaitu ketika dulu menjadi siswa, gurunya itu yang mengejar nilai, yang mengejar siswa untuk perihal nilai. Nah, untuk ketika sudah menjadi mahasiswa, dosen tidak peduli, ya nggak sih Kak? Iya betul sekali, karena kalau dosen kan ibaratnya di sini yang membutuhkan nilai, yang membutuhkan agar kamu bisa diakui secara akademiknya kan mahasiswa sendiri, bukan dosennya. Jadi mahasiswa yang harus aktif dengan dosen seperti itu. Nah itu teman-teman. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa aja sih skill dasar yang harus dimiliki seorang mahasiswa? Cukup satu sih Dek. Apa tuh Kak? Adaptif udah. Karena kalau kita sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita, semuanya beres. Sudah seperti itu. Oke, dimana harus bisa menempatkan diri ya. Betul sekali. Kondisional juga kita ya sebagai mahasiswa itu seperti tadi yang sudah dijelaskan harus berpikiran terbuka. Iya. Jangan close mind gitu ya. Iya, betul sekali. Cukup itu saja. Oke, sudah dapat nih point satu, of view-nya. tapi itu memang berat untuk dilaksanakan. Ya, berat. Mudah diucapkan, berat untuk dilaksanakan, betul tapi sekali. Ya wajib dilaksanakan sih Kak sebagai mahasiswa. Iya, harus itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih pengalaman Kak Lutfia ketika jadi maba, flashback sedikit nih. Oke, flashback ya. Senengnya itu karena kita selalu dibimbing, diarahkan dulu agar kita bisa mengenal lingkungan baru kita. Ada panitia pendamping, ada panitia-panitianya. Sebisa mungkin kalau kita jadi panitia itu harus humble gitu. Yang susahnya itu ketika cari peralatan aja sih itu, melelahkan. Sudah itu aja. Melelahkannya aja itu cari peralatan, Masya Allah. Tapi asik kan Kak? Asik dan tidak terlupakan. Iya. Ini yang maba-maba yang online mungkin ya mereka gimana ya Kak? Beda ya Kak dengan zaman kita, era kita. Pasti beda. Karena baru mulai untuk normal lagi di tahun ini. Iya, nah makanya kita bikin podcast ini Kak. Iya. Oke. Nah lanjut nih Kak. Apa nih? Gimana sih cara berbaur di lingkungan mahasiswa dan bagaimana etika pergaulan yang baik? Nah itu pasti diperlukan juga nih. Iya. Tentu ya sopan santun dan juga ya kita bersikap sewajarnya gitu, sesuai dengan latar belakang kita dan juga sesuai dengan apa yang kita bawa dari keluarga kita. Contoh misalnya mohon maaf ya, ini kalau misalnya dari latar belakang dia diterima di sini jadi jalur beasiswa seperti itu, tentunya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu akan berbeda karena kita memiliki tanggung jawab moral. Tentu harus lebih rajin belajarnya, harus berprestasi dan juga banyak berkarya seperti itu. Nah, jadi kita walaupun sama-sama mahasiswa ada tanggung jawab moralnya juga seperti itu. Jadi menempatkan saya harus bagaimana itu dengan dilihat status kita dari awalnya itu gimana sih gitu. Nah, kalau sudah tahu cara kita, harus sopan santun seperti ini, ya intinya semuanya kalau sudah kita tahu memposisikan diri, itu pasti akan lebih diterima oleh lingkungan baru, seperti itu. Yang pertama memang harus introspeksi dan memposisikan diri ya Kak. Betul sekali itu. Karena ya itu kalau misalkan kita jarang untuk introspeksi diri, maka etika pergaulan itu juga akan menyangkut itu ya Kak ya. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang untuk ini agak nyambung nih Kak antara etika dan berpakaian yang baik. Berpakaian, oke. Jadi kemarin ada pengalaman nih, ketika saya ada acara pemberkasan manual KIP, itu ada salah satu yang penerima menanyakan, Kak, pakaian kita ketika ke kampus bagaimana? Seperti itu. Itu bagus sekali pertanyaannya, good question. Karena apa? Walaupun kita di sini bebas, ya, dalam arti tidak ada seragam, kecuali yang biasanya kalau ada praktikum seperti itu. Tetapi di sini kita tetap punya aturan, ya. Tentunya harus bebas, sopan, ya, sopan, rapi, wangi, ya. Paling tidak ke kampus mandilah ya, walaupun 5 menit kayak gitu. Mohon maaf ya. Kalau misalnya kita berbaur dengan orang banyak, yang sampingnya itu agak
bau-bau tidak sedap kan tidak nyaman untuk Betul. bergaul seperti itu. Yang mau berdandan silahkan, tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Pakai perhiasan pun tidak perlu berlebihan seperti yang katakanlah gelang 5 rantai dipakai semua ya, itu tidak bagus. Terlalu lebay seperti dan itu. mengundang kejahatan Nah, tentunya. tentunya juga diposisikan juga kita sebagai apa sih di sini, katakanlah kita sebagai penerima beasiswa, tetapi kita gunakan uang itu untuk penunjang pendidikan, bukan untuk mengglamorkan diri. Seperti itu. Itu sih Kak yang Iya. harus diingat ya. Betul. Lagi-lagi harus introspeksi diri. Iya. Untuk apa dana itu dipergunakan. Betul. Seperti itu. Iya. Itu perihal etika dan tadi nyangkut dengan berpakaian. Iya, betul sekali. Nah, biasanya nih Kak, ketika mahasiswa pasti nanti sering berhubungan dengan dosen. Iya. Nah, gimana Betul. sih cara atau tata etika sebagai mahasiswa ketika menghubungi dosen? Menghubungi dosen. Ini yang pertama itu harus siap mental dulu ya adik-adik ya. Karena mau WA kepada orang tua kita di kampus itu si malakama gitu bahasanya. Kalau mau WA sopan nggak ya? Ini udah pantas nggak ya? Gitu. Dulu saya latihannya seperti ini. Ketika kita akan WA dosen itu ada kayak saya punya template. Salam, perkenalkan diri dulu, dari prodi mana, kelas apa. Kalau mau catat NPM silahkan NPM, tidak apa-apa. Sampaikan mohon izin atau mohon izin menyampaikan Bapak mohon maaf. Seperti itu. Mohon dulu, sampaikan maksudnya apa, ucapkan terima kasih, kemudian salam penutup. Seperti itu. Diingat-ingat WA-nya ketika jam kerja. Ya tidak sopan juga ketika sudah lewat jam 8 malam. Saya biasanya batasi jam 8 malam. Kecuali ketika Bapak Ibu dosen WA dulu lebih dari jam 8, ketika saya masih terjaga baru saya respon seperti itu. Kalau untuk latihannya coba kita catat dulu template-nya. Setelah itu ketika kita koreksi sudah betul, silahkan dikirim. Oke. Seperti itu. Tentunya tadi ada step-stepnya juga nggak Betul langsungan sekali. karena beda ya Kak. Tadi Iya. sudah dikatakan bahwa dosen itu orang tua kita ketika di Kamus. kampus, tentunya harus ada etikanya. Iya, betul sekali. Oke. Dan ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan sudah membacakan CV dari Kak Lutfia Iya. bahwa Kak Lutfia itu sosok mahasiswa aktif. Nah, gimana sih jadi mahasiswa aktif tuh? Seru, asik, banyak pengalaman, banyak ilmu. Tentunya juga harus banyak belajar kita memanajemen waktu, harus pintar kita menyusun skala prioritas dari yang genting, penting, biasa, dan tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Dan itu butuh latihan, Dik. Tidak bisa kita dalam 1-2 semester itu manajemen waktu kita ketika menjadi mahasiswa langsung tertata. Itu tidak bisa. Dan juga mengikuti aktif di sosial medianya kampus, kita selalu pantau, kemudian kita ikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang dengan pendidikan kita, juga sesuai dengan bakat dan minat. Misalnya Zera ya, sukanya di bidang penulisan, ya silahkan diikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang ada bidang penulisannya seperti itu. Oke, nah penting banget memang ya Kak, karena Betul sekali. mungkin dirasa kelihatannya aktif nih, kayaknya gampang deh. Iya. Oh, tidak segampang itu, harus juga bisa mengkonsep gitu ya Iya, Kak. betul ya. sekali. Belajar juga Iya. gitu ya Kak. Oke, nah terus untuk tadi kan membaca dari CV Kak Lutfia juga Iya. aktif di Ormawa nih. Iya. Nah, pertanyaan itu gimana sih Kak cara bergabung mungkin? Nah, itu gimana Kak? Caranya kita ya cari dulu informasi apa saja sih organisasi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi kita. Setelah itu biasanya kan kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi di Instagram atau sosial medianya. Silakan kontak yang ada di Instagram ataupun sosial media yang lainnya. Pasti akan ada kontak person. Nah, silakan bergabung, cara rekrutnya seperti apa. Yang penting kalau di organisasi itu kita harus konsisten dan komitmen. Anggap Ormawa itu sebagai keluarga kedua kita. Jadi apapun yang terjadi ketika kita sudah berkomitmen dan juga
sudah punya konsistensi, itu insya Allah akan bertahan seperti itu. Itu perihal Ormawa. Nah, gimana sih cara untuk membagi waktu gitu Kak? Karena kan ya kita sebagai mahasiswa punya kewajiban belajar. Betul Terus sekali. juga ketika kita masuk menjadi anggota UKM atau Ormawa juga itu juga termasuk tanggung jawab juga. Iya. Kadang-kadang aduh ini gimana ya baginya gitu loh. Nah, ini gimana sih Kak? Itu tadi sudah saya sampaikan, harus belajar manajemen waktu dan juga menyusun skala prioritas dan sering-sering berlatih dan sibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Seperti itu. Oke, jadi kan aktif, menjadi mahasiswa aktif Ya. itu diantaranya juga bergabung di Ormawa. Nah, terus gimana sih Kak strategi dan kiat menjadi mahasiswa berprestasi? Karena tadi juga nyangkut antara kegiatan mahasiswa juga prestasi juga. Nah, gimana sih Kak kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi guna mewujudkan mahasiswa aktif? Oke. Yang penting itu point of view-nya kita harus, ya karena mahasiswa aktif, kita harus aktif gitu ya. Aktif update informasi, entah itu event kejuaraan, event kegiatan yang mendukung akademik kita ataupun bakat minat kita ya. Banyak-banyak sharing sama yang sudah berpengalaman. Misalnya kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi di universitas, kita bisa tanya-tanya strateginya sama mahasiswa berprestasi sebelumnya, seperti itu. Kalau kita sudah punya relasi dan sudah punya banyak info itu ya, apa yang akan kita tuju, sering berlatih. Ya, misalnya saya tertarik dengan tulis menulis ilmiah, ya sudah kita fokus di bidang itu, selalu upgrade ilmu. Jangan lewatkan satu hari itu kita nggak ngapa-ngapain buat update informasi dan upgrade ilmu. Banyak sekali loh webinar dan juga kursus gratis di YouTube, di manapun banyak sekali. Jadi perlu tanpa kita keluar uang, tanpa kita moving dari tempat tinggal kita sudah punya ilmu yang akan kita pelajari, itu sudah ada. Oke, jadi mahasiswa aktif di sini tuh mungkin sebagian dari kita berpikiran mahasiswa aktif itu yang setiap hari ke kampus terus kan. Padahal nggak juga. Iya. Karena tadi yang dikatakan dari Kak Lut itu jangan sampai kita pasif juga kan. Iya, pasif betul dalam sekali. arti kita sudah di era digitalisasi kan, pastinya informasi-informasi itu sudah banyak di media sosial. Iya, betul sekali. Kita sambil rebahan saja kita sudah mendapatkan info iya, seperti betul itu. Sekali. Kalau misalkan sampai mahasiswa itu ketinggalan dan kudet gitu, iya, berarti itu kebangetan deh. Iya, Karena apa? Kalau misalnya kita gini, katakanlah mau belajar tentang hal suatu A gitu ya. Kita cari webinar aja di YouTube, kita download sambil kita rebahan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian kita praktekkan. Tiap hari kita selalu seperti itu, 1 bulan, 1 tahun akan banyak ilmunya. Nggak kerasa kan Iya, Kak? betul Nah sekali. itu, jadi kan selama ini mindsetnya itu seperti itu. Wah ini mahasiswa aktif tuh biasanya ya dilihat dari dia sering ke kampus ini itu, padahal juga sering ke kampus juga belum tentu dia termasuk menjadi mahasiswa aktif. Iya, aktif di sini adalah kita aktif memberikan kontribusi yang positif untuk perguruan tinggi dan juga untuk negeri kita, seperti itu. Oke, siap. Dan selanjutnya dengan menjadi mahasiswa aktif, iya, itu pastinya ada korelasi dengan langkah mencari beasiswa. Nah, pasti ini yang kita kita tunggu-tunggu tipsnya juga nih Kak. Iya. Oke. Ini memang benar-benar terjadi pada diri saya seperti itu. Jadi saya diterima di UNES, Universitas Negeri Semarang, jalur RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau tipe A dari Kementerian Pendidikan, dan itu saya bebas dana pendidikan selama 1 semester. Ya, jadi daftarnya itu gratis dan pendidikan biayanya selama 1 semester, di semester 1 itu bebas. Nah, di sini korelasinya adalah ketika kita aktif selama menjadi mahasiswa, dari semester 1 sampai nanti lulus, kita aktif mengikuti kegiatan yang positif, aktif berkontribusi
berkarya dan juga berprestasi seperti itu, nanti otomatis akan keluar nih di CV kita seperti tadi yang dibacakan sama Mbak Zera ya. Di CV kita akan terlihat pernah melaksanakan apa, pernah mengikuti kegiatan apa, pernah meraih penghargaan apa. Dari situ akhirnya ketika akan bekerja ataupun akan mengajukan berkas beasiswa itu pasti akan dilihat, oh berarti ini adalah mahasiswa yang aktif berkontribusi. Nah pasti itu yang akan dipilih seperti itu. Karena kemarin pengalaman saya ya dari semester 1 sampai lulus saya kumpulkan sertifikat-sertifikat kegiatan, penghargaan-penghargaan, kemudian saya mengikuti pendaftaran seleksi di program RPLA Kemdikbud, akhirnya diterima karena apa? Ada catatan-catatan prestasi itu dan akhirnya bisa direkognisi dan bisa menjadi pengakuan sehingga saya bebas matrikulasi dan dana pendidikan selama 1 semester. Seperti itu. Luar biasa sekali, betul-betul korelasi dari mahasiswa aktif yang nantinya juga ketika kita mau mencari beasiswa itu sangat berhubungan seperti itu Kak. Dan juga ini Sobat Genbi dimanapun berada pasti relate gitu, merasa berhubungan karena dulu juga kami ketika ingin mendaftar menjadi penerima beasiswa juga pastinya poin-poin tadi yang disampaikan dari Kak Lutfia ini juga hampir sama ya Kak ya. Betul itu sekali. menjadi mahasiswa menjadi aktif, pertimbangan terbesar gitu kan. bagi pemberi beasiswa seperti itu. Oke, jadi mereka itu mencari yaitu kontribusi yang nyata juga betul ya Kak. sekali. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Mungkin itu sih Kak, terima kasih banyak nih. Sama-sama atas waktu buat sharingnya juga, berbagi lah ya. Oke, tidak terasa ya Sobat Genbi, kita sudah di penghujung acara bincang-bincang di podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Kak Lutfia yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir dan berbincang-bincang di podcast pada kesempatan kali ini. Saya Adinda Zeranika sebagai host dalam podcast kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Bye.